Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial MySQL. Kali ini kita akan belajar terkait dengan subquery. Apa aja topik yang akan kita pelajari? Kita akan belajar terkait dengan subquery, kemudian drive table, dan exist. MySQL subquery. MySQL subquery adalah query yang bersarang di dalam query lain seperti select, insert, update, atau delete. MySQL subquery juga disebut inner query, sedangkan query yang mengandung subquery disebut outer query. Subquery dapat digunakan di mana saja ekspresi digunakan dan harus ditutup dalam tanda kurung. Subquery memungkinkan kita untuk menulis query yang lebih kompleks dan terstruktur. Teman-teman bisa lihat ilustrasi. Kita memiliki perintah select, kemudian list yang akan kita tampilkan adalah last name dan first name. Sumber data kita adalah tabel employee. Dan di sini ada sebuah kondisi where yang mana office code-nya harus in atau berada di dalam list, di mana listnya adalah hasil select dari office ya, yang syaratnya country adalah USA. Yang di luar ini disebut outer query dan yang di dalam kurung ini disebut subquery atau inner query. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan langsung coba ya. Teman-teman silakan buka lagi MySQL Worksbench-nya. Kemudian inventory-nya dibikin default schema lagi. Nah, di sini kita akan coba menggunakan table payment. Kita akan select dulu bintang from payment seperti ini. Nah, kita akan tampilkan 3 kolom saja. Pertama, saya akan menampilkan customer number, kemudian saya akan menampilkan check number, kemudian saya akan tampilkan amount-nya seperti ini. Nah, saya akan tambahkan di sini where. Nah, where-nya saya akan ambil amount. Ini kita akan syaratkan dengan sama dengan, artinya subquery-nya harus memiliki satu record saja dari sebuah query select. Saya akan buatkan kurung seperti ini. Tadi syaratnya kita harus apit dengan kurung. Saya akan ambil select, kemudian saya operasikan dengan max. Nah, max-nya saya akan ambil dari amount. Nah, amount ini saya ambil dari payment. Payment seperti ini. Kemudian saya tutup dengan titik koma. Kita coba jalankan. Nah, kita mendapatkannya ya. Jadi kita mengambil customer number-nya, kemudian check number dan amount-nya. Di mana amount-nya ini yang sama dengan nilai tertinggi dari sebuah pembayaran. Kita menggunakan subquery dengan operator sama dengan. Ini bisa. Nah, operator yang bisa kita gunakan ada banyak, sama dengan, kemudian lebih kecil, lebih besar sama dengan, kurang dari sama dengan, tidak sama dengan, itu bisa kita gunakan. Kita coba menggunakan operator lebih besar, misalkan kita copy yang ini ya. Nah, ini saya akan duplicate. Nah, di dalam bawahnya saya tambahkan sebuah kondisi yang amount-nya lebih besar dari kita akan menggunakan average. Misalkan saya akan select average, ini digunakan fungsi apg ini ya, average. Saya akan ambil amount, ini kita ambil dari payment juga seperti ini. Maka kita akan mengambil average-nya, kemudian yang lebih besar. Kita coba jalankan. Nah, kita mendapatkan datanya. Nah, ini kita menggunakan operasi lebih besar. Nah, operasi yang lain bisa saja digunakan kurang dari atau lebih besar sama dengan, tidak sama dengan, silahkan dicoba ya. Itu bisa kita gunakan. Kemudian kita juga bisa menggunakan operator in ataupun not in. Kita coba akan select dulu dari customer, misalkan saya akan ambil dari customer. Nah, di sini kita akan coba tambahkan kondisi. Mungkin saya ambil hanya satu kolom aja, customer name ya. Nah, saya ambil namanya saja.
Saya tambahkan sebuah kondisi di sini yang customer number-nya ini tidak ada, berarti menggunakan not in ya. Kemudian kita tambahkan kurung dalamnya sebagai datanya. Kita akan select distinct customer number. Nah, saya akan ambil customer number dari tabelnya adalah orders. Seperti ini. Nah, kita menggunakan not in. Kita coba jalankan. Nah, kita mendapatkannya ya. Jadi kita bisa mendapatkan nama customer yang tidak terdaftar di dalam order. Kita mendapatkannya. Kemudian kita juga bisa menggunakan operasi in juga. Contohnya misalkan kita menggunakan yang sama ya. Saya akan select bintang from customer. Nah, yang akan kita munculkan di sini last name dan first name. Mungkin kita ganti employee aja ya. Saya akan ganti dengan employee, first name dan last name-nya seperti ini. Kita akan tambahkan kondisi di sini where. Nah, office code-nya saya akan ambil office code. Kita gunakan operasi in. Kemudian kita tambahkan kurung. Saya akan select di sini, select office code dari, saya akan office yang country-nya, saya akan ambil country-nya adalah USA. Seperti ini. Kita akan tutup dengan titik koma. Kita jalankan. Nah, kita mendapatkannya ya, kita menggunakan operasi in seperti ini. Kemudian kita juga bisa menggunakan subquery di dalam from atau sumber datanya. Nanti lebih detailnya kita gunakan drive query ya istilah lainnya. Kita coba dulu select, saya akan mengambil data dari tabelnya order detail. From-nya ya kurang. From order detail seperti ini. Yang mau kita ambil di sini adalah order number-nya. Nah, kita akan mengambil order number seperti ini. Kemudian saya akan mengambil count jumlah dari order number-nya. Nah, ini akan kita aliaskan dengan item. Nah, kemudian saya juga akan tambahkan di sini group by-nya ya, karena kita menambahkan sebuah agregat di sini harus ada group by. Kita tambahkan group by order number. Nah, seperti ini. Ini adalah sumber datanya. Kita bisa gunakan ini sebagai drive query. Di sini saya akan select misalkan max-nya dari items. Nah, item ini dari sini ya, nanti kita akan memiliki item. Kemudian saya akan mengambil min-nya. Ini saya akan mengambil min dari item lagi. Nah, kemudian saya akan floor. Saya akan floor dari average. Kita ambil average-nya item seperti ini. Nah, ini kita ambil dari from. Nah, yang tadinya ini adalah sebuah query, kita jadikan subquery dengan menambahkan kurung. Dan kita wajib menambahkan sebuah alias. Kita tambahkan as misalkan line item. Misalkan seperti ini. Kita menggunakan subquery sebagai sumber data. Kita jalankan. Nah, kita berhasil mendapatkannya ya. Correlated subquery. MySQL correlated subquery adalah subquery yang mengandung referensi ke tabel yang juga muncul di query luar. Subquery ini juga disebut inner query, sedangkan query yang mengandung subquery disebut outer query. MySQL correlated subquery dievaluasi sekali untuk setiap baris yang diproses oleh outer query.
Contohnya seperti ini, kita memiliki tabel produk yang kita aliaskan dengan P1. Kemudian alias P1 ini menjadi syarat untuk subquery-nya yang kita ambil dari produk. Nah, produk lainnya kita harus dapatkan dari P1 yang kolomnya produk lain. Nah, supaya lebih jelas, kita akan buka lagi MySQL Workbench-nya. Saya akan hapus. Nah, kita coba select dulu untuk subquery-nya. Saya akan select bintang from product. Nah, kita akan ambil dari produk. Kemudian produk ini kita akan aliaskan dengan P1. Nah, kita tambahkan di sini where. Nah, where-nya kita gunakan by price-nya, kita ambil dari sebuah subquery. Kita akan select average. Nah, average dari by price-nya kita ambil dari tabel yang sama, misalkan produk. Nah, kemudian kita tambahkan di sini syaratnya where. Nah, kita tambahkan produk lain. Nah, ini harus sama dengan yang dari tabel produk yang di luar. Kita gunakan aliasnya P1 dot. Nah, kita ambil kolom yang sama, produk lain seperti ini. Ini kalau misalkan kita jalankan, nah kita mendapatkannya ya. Semua yang muncul ini sudah berkorelasi dengan subquery yang berada di sini. Nah, kita coba untuk tambahkan beberapa kolom saja. Saya akan ambil produk name saja. Kemudian harganya ya, harga belinya. Nah, ini kalau misalkan kita jalankan, kita mendapatkannya. Nah, subquery juga bisa berada di dalam definisi kolom. Kita bisa tambahkan di sini sebuah subquery lagi. Misalkan saya akan mengambil jumlah, kita akan select dulu. Select jumlah dari quantity order. Quantity order. Nah, ini kita akan ambil dari order detail. Nah, kita ambil dari order detail, kita aliaskan dengan O. Kemudian kita tambahkan di sini where O dot product code. Kita harus samakan dengan P1. P1 kita ambil dari sini ya. Nah, ini diambil dari alias table yang tadi. Sedangkan O ini diambil dari order detailnya. Nah, P1 yang memiliki product code sama seperti ini. Kemudian kita akan aliaskan dengan jumlah. Kita coba jalankan. Nah, kita mendapatkannya ya. Jadi kita mengkorelasikan subquery dengan induknya ya, atau outer query-nya. Yang pertama kita gunakan di dalam kondisi seperti ini, dan kita juga bisa menempatkan di dalam definisi kolom seperti ini. Dan ini berhubungan dengan outer query-nya. Subquery dengan exist dan not exist. Ketika subquery digunakan dengan operator exist atau not exist, subquery mengembalikan nilai boolean true ataupun false. Nah, terkait dengan exist, kita akan pelajari lebih detailnya di video berikutnya. Kita akan contohkan bahwa subquery bisa menggunakan perintah exist. Kita buka lagi MySQL Workbench-nya. Kita akan hapus. Nah, pertama kita akan buat dulu untuk subquery-nya. Kita akan membuat sebuah order detail yang dijoinkan dengan order. Saya akan select dulu, bintang dulu aja. From order detail. Nah, kita akan inner joinkan dengan order. Nah, joinnya kita gunakan using penghubungnya order number. Nah, di sini kita tambahkan kondisinya where customer number. Nah, customer number kita akan ambil dari
Customer number kita akan ambil dari query di luarnya ya. Nah, query luarnya kita belum definisikan. Kita coba dulu perintah join yang ininya ya. Nah, ini sudah berhasil kita dapatkan. Nah, kita tambahkan di sini untuk query luarnya. Kita select bintang from customer. Nah, kita ambil dari from customer where kita tambahkan exist. Nah, exist seperti ini, kita gunakan kurung dan kita tambahkan tutup kurung. Nah, kita akan ambil nama tabelnya ke sini. Kemudian kita ambil kolomnya adalah customer number. Nah, ini ya, supaya dia menjadi berkorelasi dengan outer query-nya. Kemudian kita akan tambahkan di sini group by. Kita akan tambahkan beberapa agregat di sini. Order number, kemudian saya akan jumlahkan price-nya. Kita akan kalikan dengan quantity order. Nah, seperti ini. Kita ambil dari order detail. Nah, di sini kita tambahkan lagi group by-nya, order number. Nah, seperti ini. Saya akan tambahkan pembatas yaitu having sum. Nah, having sum-nya kita akan kalikan. Sebenarnya kita tambahkan alias juga bisa ya. Cuman kita akan coba ambil yang langsung aja, having sum seperti ini, yang lebih besar dari 60.000. Nah, seperti ini. Kita tutup dan titik komanya kita tambahkan. Kita jalankan. Nah, kita mendapatkannya ya. Nah, tapi di sini saya hanya akan mengambil customer number aja. Kemudian saya akan ambil customer name. Dia hanya mengambil 2 kolom aja. Kita jalankan. Nah, kita sudah mendapatkannya ya. Jadi kita menggunakan perintah exist ini dengan korelasi adalah customer number. Yang di sini disyaratkan jumlah dari price dikalikan dengan quantity ordernya lebih besar dari 60.000. Jadi kesimpulannya, subquery adalah query yang bersarang dalam query lain atau query luar. Subquery yang berkorelasi bergantung pada query luar. MySQL Drive Table. MySQL Drive Table adalah tabel virtual yang dihasilkan dari pernyataan select. MySQL Drive Table mirip dengan tabel sementara, tetapi menggunakan MySQL Drive Table dalam pernyataan select jauh lebih sederhana karena tidak memerlukan pembuatan tabel sementara. Istilah MySQL Drive Table dan subquery sering digunakan secara bergantian. Ketika subquery mandiri digunakan dalam klausa from dari pernyataan select, subquery tersebut juga disebut MySQL Drive Table. Nah, syarat yang harus teman-teman perhatikan ketika membuat sebuah drive table harus selalu memiliki alias tersendiri. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat ilustrasinya, drive table itu didefinisikan sebuah kurung setelah perintah from. Kemudian di sini harus memiliki alias yang bisa kita gunakan sebagai pengganti table. Nah, supaya lebih detail kita akan coba buat contohnya. Nah, kita hapus yang tadi kita gunakan. Kita akan membuat untuk sumbernya dulu ya. Kita buat subquery-nya dulu. Saya akan select bintang from order detail. Kita ambil dulu dari order detail. Kita akan inner join-kan dengan order. Nah, kita inner join-kan dengan order. Yang menjadi penghubung adalah order number. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan kondisi di sini where saya akan gunakan fungsi year. Saya akan ambil ship date.
Nah, kita akan ambil yang tahunnya 2003. Kemudian kita akan ambil di sini hanya beberapa kolom saja. Kita ambil product code. Kemudian kita akan round. Nah, yang kita round adalah hasil dari jumlah quantity order yang akan kita kalikan dengan price-nya. Nah, ini kita aliaskan dengan sales. Seperti ini. Kita tambahkan di sini grupnya. Grup by product code. Kemudian saya akan order by sales. Kita descendingkan seperti ini. Kemudian kita tambahkan di sini limit. Nah, kita kasih limitnya adalah 5. Kita coba dulu jalankan. Nah, kita sudah mendapatkan datanya ya. Kemudian kita akan buat ini menjadi drive table. Ini gunakan kurung seperti ini. Nah, kita akan kasih aliasnya. Misalkan top 5 produk 2003 seperti ini. Ini untuk aliasnya ya. Nah, kita gunakan di sini sebuah query select. Saya akan ambil product name. Nah, product name ini kita akan ambil dari produk ya. Berarti ini harus kita joinkan lagi di sini. Kita akan joinkan dengan produk. Nah, kita gunakan using product code. Nah, seperti ini. Nah, di sini yang mau kita ambil adalah product name-nya. Product name ini kita dapatkan dari produk ya, karena kita joinkan. Kemudian kita ambil sales-nya. Sales kita ambil dari sini harusnya nih. Kita ambil dari subquery-nya atau drive query-nya. Sales kita dapatkan dari sini, kita munculkan di bagian luarnya. Kita jalankan, kita mendapatkannya ya. Jadi kalau misalkan kita urutkan ini supaya lebih mudah, kita turunkan ini ke bawah seperti ini. Nah, kemudian ini saya geserkan. Nah, ini menjadi drive query-nya yang kita joinkan dengan produk. Yang menjadi join adalah product code karena sama ya dengan di table produk dengan kolom di table produk, jadi kita bisa menggunakan using dan kita mendapatkannya ya. Ini contoh drive table. Nah, ini juga drive table bisa kita buat lebih kompleks. Misalkan kita tambahkan beberapa perintah cache misalkan. Kita coba contoh yang lebih kompleks. Pertama saya akan select dulu bintang dulu aja from order detail. Ini ada titik koma supaya bisa auto complete ya. Nah, order detail. Nah, kita akan inner joinkan dengan order. Nah, kita inner joinkan dengan order. Kita gunakan using di sini order number. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan yang sama dengan yang tadi ya. Where kita akan ambil tahunnya. Dari kita ambil aja karena ini sama. Kita ambil yang tahunnya sama ya, 2003 seperti ini. Kemudian kita akan group by juga. Kita akan group by customer number. Kita group by customer number seperti ini.
Nah, ini kita select ya. Nah, karena kita ada grup by, kita hanya akan ambil customer number aja seperti ini. Kemudian ini kita akan round lagi seperti yang tadi ya. Ini kita akan ambil dari sini, kita tambahkan ke sini, dan ini kita turunkan. Nah, kita sudah grup, kita coba jalankan dulu. Nah, kita mendapatkan datanya ya. Kita akan ambil ini sebagai sebuah draft table. Berarti ini kita turunkan sebagai pengganti table seperti ini. Kita akan geser sedikit. Kita akan alias misalkan CG ini contoh aja ya. Nah, kemudian di bagian awalnya kita akan select dulu. Nah, kita akan select misalkan customer number, customer group ya. Ini customer groupnya kita buat di sini aja. Setelah sales kita tambahkan sebuah cash. Ini kita buat sebuah cash di sini ya. Saya akan tambahkan cash. Cash, kemudian kalau ada cash pasti akan ada end cash ya. Nah, seperti ini terkait dengan cash kita pelajari lebih dalamnya di video selanjutnya. Ini untuk kondisi kalau misalkan di pemrograman if ya, mirip. Kita tambahkan di sini when. Saya akan tambahkan sebuah sum. Nah, kita akan ambil quantity order yang kita kalikan dengan ini. Kita akan tambahkan ke sini. Nah, ini kita akan cek jika dia lebih kecil dari 10.000. 23. Nah, kita akan tambahkan keterangan di sini silver. Nah, seperti ini. Kemudian kalau misalkan saya akan when lagi, kita akan lakukan hal yang sama. Nah, kita tambahkan ke sini. Nah, di sini kita tambahkan between. Kita tambahkan between antara 10.000 dan 100.000. Nah, maka kita akan kasih dia gold. Ini untuk keterangannya ya. Kemudian kalau misalkan ini lebih besar dari 10.000, 100.000 ya, maka kita akan tambahkan dia sebagai platinum. Kita definisikan seperti ini. Kita udah memiliki N, kita aliaskan dengan customer group. Nah, seperti ini. Nah, customer group kita akan panggil ini ke atas ini, customer group. Kemudian kita akan cari jumlahnya. Count kita ambil dari customer group dot customer group. Nah, seperti ini. Kita akan aliaskan dengan grup count seperti ini. Nah, di sini kita akan tambahkan grup by. Grup by cg dot customer group. Nah, ini ya. Kita kurang from ini. Kita tambahkan di sini from. Oke. Kita geser sedikit. Nah, jadi kita sudah melakukan select dari draft table. Draft table-nya kita dapatkan dari beberapa kondisi. Nah, dari sini ya. Kalau misalkan kita jalankan, ini sudah ada keterangannya, gold dan seterusnya. Kemudian ketika kita hitung, nah di sini kita bisa dapatkan goldnya berapa, silvernya berapa, platinumnya ada berapa. Nah, ini kita dapatkan dengan menggunakan drive query. Subquery yang dijadikan sumber data. MySQL exists.
MySQL Exist adalah operator boolean yang digunakan untuk menguji apakah subquery mengembalikan satu atau lebih baris. MySQL Exist mengembalikan true jika subquery mengembalikan satu atau lebih baris, dan false jika subquery tidak mengembalikan baris sama sekali. MySQL Exist biasanya digunakan bersama dengan subquery yang berisi kondisi tertentu yang harus dipenuhi. Jika kondisi tersebut dipenuhi, maka subquery tersebut ada. Nah, sebenarnya sudah kita singgung ya sedikit di video awal terkait dengan subquery. Nah, kita akan coba pelajari lebih dalam terkait dengan subquery ini. Subquery exist ini bisa kita tambahkan ketika kita menggunakan perintah select, ketika perintah insert, update, dan juga delete. Kita akan langsung contohkan. Silahkan dibuka lagi MySQL Workbench-nya. Saya akan hapus yang ini. Nah, pertama kita akan coba gunakan perintah exist ini untuk select. Nah, saya akan select dulu, bintang dulu aja ya, from customer. Nah, kemudian dari customer ini kita munculkan dua kolom saja. Saya akan mengambil customer number, kemudian saya akan mengambil customer name, seperti ini. Kita tambahkan where. Nah, kita tambahkan exist. Nah, kita gunakan kurung seperti ini. Nah, di dalamnya kita gunakan select untuk kondisinya. Karena kita tidak memerlukan value, kita bisa ganti dengan satu misalkan ya. Karena kan hanya true dan false. Kalau recordnya ada, dia mengembalikan true. Kalau misalkan tidak ada, dia mengembalikan false. Berarti kita tidak perlu mengambil value-nya. Kita akan mengambil order. Nah, kita tambahkan di sini where. Misalkan kita ambil tabelnya langsung. Kemudian kita akan ambil customer number. Nah, ini harus sama dengan tabel customer yang ada di luarnya dan customer number yang ada di luar. Nah, ini menjadi syaratnya ya. Nah, kita bisa coba jalankan. Nah, kita mendapatkan datanya. Nah, ini berkorelasi juga dengan query yang ada di luar atau tabel yang ada di luar ini. Nah, ini kita mendefinisikan satu, ini tidak apa-apa. Karena hanya membaca dari code-nya ataupun tidak. Dia mengembalikan true atau false, bukan value-nya. Misalkan saya ganti dengan 2, juga ini sama aja. Tuh, hasilnya sama aja. Nah, ini bisa kita ganti. Kemudian kita juga bisa gunakan ketika perintah insert ya. Nah, kita akan coba gunakan dalam, kita create dulu table. Saya akan create table misalkan customer terkait. Nah, kita akan like dulu customer. Nah, kita akan ambil dari customer, create table. Kita namanya customer archive. Ini kita ambil like customer. Customer ini kita ambil dari sini aja ya. Nah, kita ambil dari sini, kita coba jalankan. Nah, ini sudah jalan ya. Ini ada error karena tidak kita tambahkan titik koma. Nah, setelah itu kita coba gunakan perintah insert. Kita akan insert into. Nah, sini kita ambil tabel yang barusan kita definisikan. Nah, kita ambil dari sebuah select. Nah, ini kita ambil dari customer karena tadi kita menggunakan customer ya. Kita tambahkan where. Kita tambahkan where. Nah, where-nya ini gunakan not exist aja. Karena kan exist tadi sudah, kita not exist. Nah, exist sama not exist hanya kebalikannya aja. Berarti tidak terdapat di dalam sebuah query. Nah, kita akan ambil select one. Ini kita ambil dari order. Kita tambahkan di sini where. Saya akan ambil orders.
dot customer number ini harus sama dengan customer dot customer number. Nah, kita tutup dan titik komanya kita tambahkan. Nah, ini kita akan mengambil data dari customer yang kita syaratkan tidak exist di dalam order ya. Nah, kita akan coba jalankan. Kita run, ini sudah ya. Sekarang kita akan coba select dulu datanya. Select bintang from ini. Customer archive. Kita jalankan, nah, kita mendapatkan datanya. Nah, semua data yang ada di sini, ini yang tidak terdaftar di dalam order. Jadi kalau misalkan teman-teman dibandingkan, ini yang muncul di sini yang tidak masuk ke dalam order. Oke. Sekarang kita akan coba untuk proses update. Nah, proses update juga mirip. Kita akan update misalkan employee ya. Kita update employee, kita akan set misalkan extension. Ini kita akan gunakan concat. Kita gunakan concat, kita ambil extension lagi. Extension. Kita tambahkan sebuah string 1 misalkan seperti ini. Kita tambahkan di sini where exist. Ini gunakan exist. Kemudian kita gunakan di sini query-nya. Saya akan select 1 from office. Nah, kita akan tambahkan where city. Ini kita akan ambil adalah San Francisco. Kita ambil San Francisco seperti ini. Kemudian kita tambahkan kondisi lainnya. Kita akan ambil office yang office code-nya sama dengan employee dot office code. Ini yang kita syaratkan yang akan diubah hanya yang San Francisco dan office code-nya sama. Kita coba jalankan ya. Ini untuk perintah update. Kita jalankan. Nah, ini berhasil. Kita juga bisa coba select di sini. Kita akan select bintang from employee. Nah, kemudian kita akan tambahkan where lagi. Yang ini. Where exist 1 San Francisco. Kita coba lihat datanya. Nah, kita sudah menambahkan ya tadi ekstensinya. Extension, kita tambahkan 1 nih di setiap ujungnya. Ini sudah ada. Oke, ini sudah masuk untuk exist perintah update. Sekarang kita akan gunakan exist untuk perintah delete. Saya akan select dulu. Saya akan select bintang from. Kita akan gunakan customer archive ini sebagai contoh. Kemudian saya tambahkan where exist. Nah, kita akan ambil dari customer ya. Saya akan select 1 from customer A misalkan. Kemudian saya tambahkan where A dot customer ID-nya, customer number-nya. Ini sama dengan customer archive dot customer number seperti ini ya. Nah, ini coba kita jalankan dulu. Nah, kita mendapatkan datanya. Sekarang kita tinggal ganti dengan delete from. Nah, kita jalankan. Nah, di sini ada error. Kita harus disable dulu untuk security save update-nya. Kita akan set SQL underscore
save, update. Nah, kita akan ubah jadi 0. Ini ya. Kita blok, kita jalankan dulu. Nah, ini sudah. Sekarang kita akan jalankan perintah delete-nya ini. Kita blok, kita jalankan. Nah, ini sudah berhasil kita hapus 24 row. Kalau misalkan kita jalankan lagi, nah sekarang datanya sudah terhapus ya. Nah, jadi ini kita balikan lagi. Kalau misalkan ingin dikembalikan save update-nya jadi 1, jalankan lagi. Nah, ini sudah kembali ya. Oke, untuk select, insert, update, delete menggunakan exist sudah kita coba. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.